Berlatar di Afrika Barat, terlihat seorang dokter bernama Andrew baru selesai melakukan operasi. Andrew dan istrinya adalah salah satu relawan kemanusiaan yang bertugas di wilayah tersebut. Namun tiba-tiba seorang pelayannya yang bernama Wanda datang untuk menyuruhnya segera pergi, karena kelompok bersenjata bernama Boko akan segera datang. They are coming. Who's coming? Boko. Andrew pun bergegas menjemput istrinya yang saat itu sedang mengajar kerohanian bagi anak-anak pribumi. Dia berkata mereka akan segera pergi dari tanah itu karena kelompok bersenjata yang menguasai daerah tersebut akan datang. Andrew bersama istrinya pun langsung bertolak pergi ke bandara. Sementara di bandara itu terlihat juga beberapa relawan lain bernama Tyler, Max, dan pacarnya yang juga sudah bersiap-siap akan pergi. Tak cuma mereka, ada juga seorang pemandu bernama Tabo dan seorang pilot bernama Grant. Grant yang memahami penerbangan yang akan dia jalankan ini adalah ilegal, maka dia pun menyuap petugas bandara untuk melancarkan bisnisnya. Permit's not valid. Check again. Tak lama kemudian datanglah Andrew bersama istrinya. Dia lantas meminta izin kepada Grant untuk ikut menumpang di pesawatnya. Awalnya Grant menolak karena bayaran yang diberikan Andrew cuma 6.000 rand. Sementara dia menarik tarif sebesar 10.000 rand. They said it was 6,000 for both. 10,000 rand. All right, suit yourself. I'm sure there'll be another plane next week. Akhirnya karena tidak ada pilihan lain dan cuma ada satu pesawat yang beroperasi saat itu, Andrew pun setuju dengan tarif yang diminta Grant. Setelah beberapa saat berkemas, mereka pun akhirnya lepas landas dari bandara tersebut. Dalam penerbangan itu, situasi dalam pesawat awalnya masih aman dan stabil. Namun setelah 30 menit kemudian, tiba-tiba pesawat mereka mengalami kerusakan pada mesin, yang pada akhirnya dengan terpaksa pesawat yang mereka tumpangi itu pun terjatuh ke daratan. Peristiwa kecelakaan ini pun menyebabkan satu korban jiwa, yakni Chrissy, pacar dari Max. Sedangkan yang lainnya berhasil selamat meskipun istrinya Andrew mengalami luka di kaki yang cukup parah akibat terjepit di dalam badan pesawat. Hey, can you help me? Oh God. Stuck, she's stuck. Her leg is stuck. Setelah berhasil mengeluarkannya, Andrew pun langsung memberi pertolongan pertama untuk istrinya. Ya, meskipun ini sebenarnya belum cukup. When last was this plane serviced? Tabo lalu mempertanyakan kondisi mesin pesawat dan kapan terakhir pesawat itu diservis kepada Grant, sehingga mereka bisa sampai kecelakaan seperti itu. Namun bukannya menjawab, Grant malah menolak dan bahkan sempat mengancam akan melukai Tabo. Beruntung ada Andrew segera datang untuk melerai mereka. Usai kecelakaan naas itu menimpa mereka, kini masalah lebih besar lagi sedang menanti Andrew dan kawan-kawannya. Pasalnya, wilayah tempat pesawat mereka jatuh ini adalah cagar alam Nala di Afrika, yang tentunya dihuni oleh hewan-hewan buas seperti singa, harimau, dan hyena. Hal ini pun menjadikan pikiran mereka menjadi kacau dan sangat ketakutan. Namun Grant berusaha menenangkan situasi dengan berkata kalau hewan-hewan buas hanya berani menyerang di malam hari saja. Oleh karena itu, Grant kemudian mengajak para penumpangnya itu untuk segera pergi dari tempat berbahaya tersebut sebelum malam tiba. Menurutnya ada sebuah desa bernama Kwanda yang tak jauh dari lokasi mereka, dan di sana nanti mereka bisa meminta bantuan dari warga setempat. The good news is Quanah Village is just to the east. We crashed over the Nala Reserve. Leopard, hyena, lion. Semua orang pun mulai berkemas membawa beberapa kebutuhan dan peralatan untuk perjalanan mereka. Namun berbeda dengan Andrew yang justru memilih tidak ingin ikut pergi karena dia tidak mungkin meninggalkan istrinya sendirian yang dalam kondisi terluka parah itu. Meskipun Grant telah memperingatkan Andrew kalau tempat ini sangat berbahaya karena singa pasti akan memangsanya, dan Tabo juga sudah menawarkan dirinya akan membantunya membawa sang istri. Namun Andrew tetap dalam keputusannya akan diam bersama istrinya. Walau apapun yang terjadi, dia sudah pasrahkan dirinya kepada Tuhan. Mendengar jawaban Andrew seperti itu, Grant dan yang lain pun gak bisa memaksanya untuk ikut. Sehingga dengan berat hati mereka pun meninggalkan Andrew dan istrinya di tempat tersebut.
Setelah beberapa waktu melakukan perjalanan di padang rumput yang sangat tandus itu, di tengah jalan Grant dan Max sempat berdebat karena Max menganggap kalau Grant sudah salah jalan mengajak mereka. Max mengaku kalau dirinya mengetahui jalan ke arah desa Kuanda karena dia pernah ke sana. Namun Grant menganggap kalau Max sedang berhalusinasi, mungkin karena kecapean atau karena ketakutan, sehingga dia mengajak mereka tetap melanjutkan perjalanan itu walaupun dalam keadaan tertatih-tatih. Sementara di lokasi jatuhnya pesawat tadi, terlihat burung-burung pemakan bangkai mulai mengitari Andrew dan istrinya di atas langit. Lalu secara tak sengaja Andrew menemukan barang-barang di dalam puing pesawat yang dibawa oleh Grant. Setelah dibuka ternyata semua kotak-kotak itu berisi cula badak yang rupanya akan diselundupkan dan dijual oleh Grant. Dari sini Andrew pun akhirnya tahu kalau Grant ini adalah sindikat penjualan cula-cula badak di Afrika. Kembali ke perjalanan Grant dan kawan-kawannya, di sini terlihat Tyler mulai roboh karena sudah tidak kuat lagi berjalan. Melihat ini, Grant pun memberinya air minum dan mengatakan kalau desa Kuanda sudah dekat berada di balik bukit tersebut dan perjalanan tinggal menempuh 30 menit lagi. Dengan tertatih-tatih mereka berempat ini pun melanjutkan perjalanan, sampai akhirnya tiba di puncak bukit yang dimaksud Grant tadi. Namun sialnya di balik bukit ini mereka tidak melihat tanda adanya kehidupan maupun desa sedikit pun. Yang ada hanyalah gurun pasir yang tandus dan sangat luas. Hal ini pun membuat Max sangat marah kepada Grant karena setelah berjam-jam tadi mereka harus percaya kepadanya. Dia lantas merebut pistol milik Grant sambil mengumpatnya dan mengancam akan menembak Grant kalau dia melarangnya pergi ke jalan lain. Akhirnya Max pun memilih jalan lain ke barat berbekal sebuah pistol. Sedangkan Grant, Tabo, dan Tyler memutuskan kembali ke lokasi awal tempat pesawat mereka jatuh tadi. Cuaca panas di gurun yang tandus ini mulai membuat mereka lemas kehabisan tenaga. Tak cuma itu, ancaman dari hewan-hewan buas juga mulai mengganggu keselamatan hidup Andrew dan istrinya. Berselang beberapa waktu kemudian, Grant bersama Tabo dan Tyler akhirnya sampai di lokasi awal dengan kondisi yang sangat lemah. Mereka pun begitu kaget melihat sesuatu telah terjadi di tempat itu, di mana dia menemukan banyak sekali bercak darah di mana-mana. Lalu tiba-tiba dari belakang Andrew menyerang Grant dan mencekiknya hingga hampir saja terbunuh. Bastard! It went through her bar. Andrew, you're going to kill him! Di situasi ini, Andrew mengungkap ternyata istrinya baru saja habis dimangsa seekor singa saat dia meninggalkannya sebentar saja. Dia sangat marah kepada Grant karena menganggap kalau istrinya meninggal gara-gara Grant yang membawa mereka ke tempat itu. Amarah Andrew yang tak bisa terbendung ini hampir membuat Grant mati. Beruntung tiba-tiba salah satu dari mereka menembakkan pistol suar yang membuat Andrew melepaskan cekikannya. Andrew pun sangat terpukul kehilangan istrinya dengan cara yang sangat mengenaskan tersebut. Dia juga menyesalkan dirinya yang tidak bisa menyelamatkan istrinya dari serangan singa yang begitu ganas tadi. Mengetahui singa sudah mulai mengincar mereka, Grant kemudian mengatur rencana untuk menyelamatkan diri mereka dengan bersembunyi di dalam bekas kabin pilot. Akan tetapi kabin tersebut hanya bisa memuat 3 orang saja, yang artinya salah satu dari mereka harus berada di luar untuk berjaga. Mereka berempat ini pun mulai mengundi nasib masing-masing. Yang alhasil tersingkirlah si Tyler yang otomatis dia akan berjaga di luar kabin sendirian sekaligus berjaga malam ini. Awalnya Tyler sempat protes keputusan ini. Dia bahkan menawari Tabo uang 1 juta rand agar Tabo mau menukar posisi dengannya. Namun Tabo menolak karena menurutnya uang sudah tidak ada artinya saat ini. Malam harinya, Grant, Andrew, dan Tabo masuk ke dalam kabin pilot untuk bersembunyi, sedangkan Tyler di luar sendirian untuk berjaga. Beberapa jam ketika sedang tidur, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan suara tembakan dari Max. Di sini terungkap ternyata di tempat lain Max sedang bertarung dengan beberapa kawanan hewan buas. Dan setelah dihitung-hitung tembakan yang dikeluarkan Max, menurut Grant itu adalah tembakan terakhirnya. Yang bisa dipastikan Max kini sudah dimangsa oleh kawanan hewan buas yang di sana. Setelah itu Grant pun memutuskan untuk keluar karena ingin kencing. Dan secara tak sadar seekor ular kobra tiba-tiba berjalan di belakangnya, kemudian masuk ke dalam kabin pilot. Setelah dari kencing, Grant membangunkan Tyler untuk mengingatkannya agar berjaga dan memastikan api tetap menyala. Namun karena Tyler sudah sangat ngantuk, dia pun kembali tidur sehingga tak menyadari apinya sudah padam. Di momen inilah kemudian beberapa kawanan singa pun datang mendekat dan langsung memangsa Tyler yang sendirian di luar.
Grant, Tabo, dan Andrew yang mendengar teriakan Tyler langsung terbangun. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya. Karena jika mereka keluar maka akan bernasib sama dengan Tyler. Sehingga ya mereka pun membiarkan kawanan singa-singa itu memangsa Tyler. Tak cukup dengan Tyler, singa-singa itu juga bahkan berusaha menerkam mereka bertiga yang ada di dalam kabin. Namun mereka berhasil bertahan. Tak selesai dengan serangan dari singa, rupanya ular kobra yang tadi masuk ke kabin tiba-tiba menggigit kakinya Tabo. Situasi ini pun menjadikan mereka sangat panik, terlebih si Tabo yang begitu sangat kesakitan. Namun beruntung ada Andrew yang seorang dokter berhasil memberikan pertolongan pertama kepada Tabo dengan mengeluarkan racun ular tadi. Keesokan paginya, Grant mengajak kedua kawannya ini pergi dari lokasi itu, dan dia juga membuatkan Tabo tongkat agar bisa berjalan. Tapi Andrew yang sudah depresi akibat kejadian-kejadian mengerikan yang dia saksikan justru memutuskan untuk tidak ikut. Dia memutuskan ingin diam saja di sana dan sudah memasrahkan dirinya kepada takdir Tuhan yang akan diberikan kepadanya. Grant pun cukup bingung dengan sikap Andrew tersebut, bahkan dia menganggap kalau Andrew sudah gila. Dengan terpaksa, dia bersama Tabo pun meninggalkan Andrew sendirian. Namun ketika baru saja berjalan tak jauh dari Andrew, tiba-tiba Grant melihat sebuah mobil datang mendekati mereka. Ini pun membuat mereka sangat gembira, karena mereka berharap pemilik mobil itu bisa memberi mereka tumpangan. Woo! Yeah! Akan tetapi harapan mereka seketika itu sirna, karena yang datang ini justru kelompok Boko yang menguasai wilayah tersebut. I thought you answer to help them. Ketua Boko ini kemudian menemukan kotak-kotak paket cula badak yang tadi akan diselundupkan oleh Grant. Hal ini pun membuatnya mengira kalau Andrew adalah orang yang memiliki bisnis tersebut. Dia pun bertanya kemana Andrew akan menjual cula badak tersebut. Andrew pun hanya bisa menjawab tidak tahu karena dia memang bukan pelakunya. Ketua Boko yang tidak puas dengan jawaban Andrew lantas akan menembaknya. Tapi Grant langsung mengakui kalau dialah pemilik bisnis cula badak itu. Seketika itu, Tabo juga berusaha membela kawan-kawannya dengan berkata, jika Boko ingin cula badak itu, ambil saja, tapi mereka jangan sampai membunuh kawan-kawannya. Ucapan Tabo ini rupanya membuat mereka sangat marah, sehingga tanpa banyak basa-basi, mereka langsung menghabisi Tabo. Beberapa saat kemudian, sambil menunggu ketuanya kembali, dua anak buah Boko ini pun menawan Grant dan Andrew. Bahkan salah satu dari mereka sesekali menakut-nakuti Grant dan Andrew dengan senjatanya. Beberapa jam tertawan dengan posisi seperti ini, Andrew pun akhirnya ambruk karena sudah tidak tahan. Dan beruntung kedua anak buah Boko ini sedang ketiduran. Kesempatan ini pun kemudian dimanfaatkan Grant untuk merebut senjata mereka. Tapi sialnya ketika hampir saja merebut senjata itu, tiba-tiba kedua anak buah Boko ini malah terbangun. Alhasil terjadilah perebutan senjata antara mereka. Bastard! Get off him! Ya, akhirnya Grant dan Andrew pun berhasil menumbangkan kedua anak buah Boko ini. Namun Andrew justru sangat menyesal karena telah membunuh salah satu dari mereka. Karena memang kita akui kalau Andrew ini adalah orang yang baik dan rajin beribadah, serta percaya dengan hari pembalasan. Setelah kejadian barusan, Grant akhirnya berkata kepada Andrew kalau kini dirinya sangat membutuhkan orang seperti Andrew. Dia juga mengungkapkan permintaan maafnya jika semua kekacauan ini adalah karenanya. Kini dia hanya meminta Andrew memberikannya kesempatan menjadi orang baik dan bermanfaat untuknya, serta mengajaknya melanjutkan perjalanan mencari desa Kuanda yang sudah semakin dekat. Untuk pertama kalinya, Andrew akhirnya mau menerima omongan Grant, sehingga mereka pun mulai bergerak mencari desa Kuanda yang kemungkinan sudah dekat. Singkat cerita, tibalah mereka untuk melewati sebuah batu besar. Dengan sekuat tenaganya di sana Grant membantu Andrew yang sedang terluka parah agar bisa naik ke atas batu itu. Meskipun perjuangan mereka hampir saja berhasil, tapi masalah besar tiba-tiba datang kembali. Yang mana di sana kawanan singa tiba-tiba datang karena mengendus bau darah Andrew yang menetes di tanah. Hal ini pun membuat Grant dan Andrew cukup panik dan waspada sambil tetap bersembunyi di atas batu besar tersebut. Awalnya kawanan singa-singa ini sudah sempat pergi menjauh dari lokasi Grant dan Andrew. Tapi dari atas kini giliran para kawanan burung pemakan bangkai yang datang mengitari mereka. Hal ini pun seolah menjadi sinyal lagi bagi kawanan singa bahwa di sekitar tempat itu ada daging segar. Dan alhasil salah satu singa itu pun putar balik lagi.
Grant yang menyadari ada satu singa kembali lagi, lantas semakin panik dan berusaha bersembunyi lagi dengan Andrew. Akan tetapi dikarenakan singa tersebut terus berusaha naik dan mencium ada daging segar di atas batu besar itu, akhirnya Grant pun membuat keputusan yang sangat konyol dan nekat. Yang mana demi menyelamatkan Andrew sekaligus mengalihkan perhatian singa tersebut, dia pun rela mengumpankan dirinya untuk singa itu. Dan alhasil Grant pun akhirnya tewas jadi santapan singa itu. Setelah kematian Grant, kini Andrew harus berusaha sendiri mencapai desa Kuanda yang sudah mulai terlihat di depannya. Namun lagi-lagi usahanya mencapai desa itu tidak mudah, karena di depannya kini ada 2 ekor hyena yang siap memangsanya. Andrew yang sebelumnya adalah orang yang sangat penakut, tapi kali ini dia harus berani bertarung melawan kedua hyena ini untuk mempertahankan hidupnya. Akhirnya ketika baru saja dia mulai bertarung melawan 2 hyena ini, tiba-tiba petir datang menyambar di tengah-tengah mereka. Hal ini pun membuat 2 ekor hyena ini ketakutan dan kabur. Dan seketika itu juga hujan pun langsung turun membasahi Andrew. Sepertinya ini adalah anugerah yang diturunkan Tuhan untuk menyelamatkan Andrew, karena Andrew dan istrinya adalah orang-orang yang sangat percaya dengan pertolongan Tuhan. Dan di akhir cerita film ini, setelah Andrew terbangun, dia membayangkan sosok istrinya datang menghampiri dirinya. Namun itu hanyalah halusinasi Andrew, karena sebenarnya yang datang menolongnya adalah Wanda, pelayannya saat bertugas di desa sebelumnya. Dan cerita film ini pun selesai. Oke guys, seperti itulah seluruh alur cerita film Prey tahun 2024. Jangan lupa subscribe dan nantikan terus alur cerita film menarik selanjutnya.